Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaria Zakia dari 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Ada 5 jalur diplomasi yang merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10-15 November. Mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda atas wilayah de facto. Yang kedua, Indonesia mulai diakui di negara lain. Dampak negatifnya yaitu Belanda dapat kembali membangun kekuatan di negara Indonesia. Yang kedua, banyak pertentangan di antara rakyat Indonesia. Yang ketiga, ditariknya dukungan dari Sultan Syahrir. Yang kedua yaitu Perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dampak positif yang pertama yaitu mempunyai kedudukan yang sama dengan Belanda dalam Uni Belanda-Indo. Yang kedua, tentara Indonesia di wilayah Belanda dipindahkan kembali ke Indonesia. Dampak negatifnya, kantong-kantong gerilya masuk ke RI. Yang kedua, wilayah RI semakin sempit. Yang ketiga, perekonomian Indonesia diblokade oleh Belanda. Yang ketiga itu ada Perjanjian Romloyen pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949. Dampak positif yang pertama adalah kembalinya kota Jogja dari tangan Belanda. Yang kedua itu gencatan senjata atau tidak ada peperangan di sana. Dampak negatifnya itu Indonesia menjadi negara serikat. Terus konferensi KMB 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dampak positif yang pertama yaitu diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Yang kedua, berhentinya peperangan dan konflik senjata antara Belanda dan Indonesia. Dampak negatifnya, yang pertama, Indonesia harus menerima bentuk negara serikat. Yang kedua, Indonesia harus mengakui dan membayar hutang-hutang pemerintahan Hindia Belanda. Yang ketiga, Indonesia harus membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan yang keempat, penyerahan kedaulatan tidak termasuk negara Papua bagian barat. Terus yang terakhir adalah konferensi Inter-Indonesia 19 sampai 22 Juli, lalu dilanjutkan kembali dari 31 Juli sampai 2 Agustus 1949. Tujuannya adalah diadakan konferensi Inter-Indonesia ini adalah untuk membentuk negara federal atau negara yang sanggup disebut dengan negara serikat, yang di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dan hasil konferensi Inter-Indonesia yang pertama yaitu Angkatan Perang RIS, yaitu Angkatan Perang Nasional. Nama negara federal adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang ketiga, RIS akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintahan Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Terus konferensi Inter-Indonesia yang kedua yaitu Bendera Republik Indonesia Serikat yaitu Saka Merah Putih. Yang kedua, lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi nasional Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. Sekian penjelasan dari materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.